Hey guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini gue akan mulai rangkum volume 5 dari light novel Maugaku no Futeki Gousa atau lanjutan animenya part 4 dari video Mimin. Jelas ini isinya adalah spoiler. Dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin nonton dulu biar kalian paham dengan alur ceritanya. Oke, mari kita mulai dari prolog di volume ini guys. Prolog untuk volume 5 ini berjudul Month of Creation atau Bulan Penciptaan. Buat yang belum tahu, itu adalah salah satu kekuatan dari Militia, Dewa Penciptaan. Tepatnya dulu di era mitos terdapat dua bulan, satu bulan biasa dan satunya lagi bulan penciptaan milik Militia, yang saat itu selalu menerangi malam dengan cahaya peraknya. Salju kristal terus berjatuhan dari bulan penciptaan dan menciptakan primordial dan fundamental baru dari segalanya. Simpelnya adalah benih-benih kehidupan dan tatanan dunia itu sendiri guys. Pada saat itu juga terjadi peperangan yang besar dan menimbulkan tumbukan mayat di mana-mana. Tapi dengan adanya bulan penciptaan, tatanan dunia akan terus bertahan. Seorang pria sedang berdiri di tempat kehancuran besar terjadi. Dia adalah Raja Iblis Kekerasan yang sangat terkenal, Anos Voldigoth. Dia melangkah perlahan dan menatap langit, lalu muncul kegelapan di sekitarnya dan menciptakan tangga ke atas mengarah ke bulan penciptaan. Raja Iblis itu menaiki tangga gelap di langit malam. Bulan penciptaan terasa sangat jauh dan hampir tak terlihat ujungnya. Waktu terus berlalu hingga 7 hari, tapi dunia masih terus di malam hari. Selama bulan penciptaan masih terus bersinar, pagi tidak akan datang. Raja Iblis itu terus mendaki tangga hingga seorang gadis berambut perak muncul di atas tangga itu. Gadis itu menyuruh Raja Iblis untuk kembali, tapi Raja Iblis menolaknya dan terus menaiki tangga itu lagi guys. Walaupun sudah berjalan sangat jauh, tapi dia sama sekali tak mendekati gadis itu. Raja Iblis Anos bilang ingin menghentikan bulan penciptaan, tapi gadis itu menolaknya lalu menghilang. Setelah 7 malam, gadis itu muncul kembali dan menatap Anos. Dia bilang di pagi hari matahari kehancuran akan muncul dan menghancurkan kehidupan, lalu di malam hari bulan penciptaan akan menumbuhkan kehidupan baru lagi. Itu sudah menjadi aturan yang dipatuhinya. Tapi Anos tidak menerimanya. Dia tidak menerima aturan-aturan dewa. Tiba-tiba gadis itu menyebutkan namanya, yaitu Militia, Dewa Penciptaan, dan menanyakan nama Raja Iblis. Anos pun menyebutkan namanya. Setelah itu Militia menghilang dan muncul kembali setelah pagi hari. Karena Anos masih terus duduk di tangga itu, Militia pun mendekati Anos. Lalu Anos menanyakan keadaan Militia dan dunianya. Militia menjawab kalau dewa tidak punya perasaan dan hanya mengikuti aturan, mereka juga abadi. Tapi Anos bilang tidak ada kehidupan abadi di depan matanya. Dia tidak bisa menerima kalau dewa tidak memiliki perasaan. Akhirnya Militia mulai berbicara tentang dirinya. Dia juga bilang mempunyai saudara tapi tidak pernah bertemu. Karena saudaranya adalah matahari kehancuran, Dewa Abernethy, yang selalu hadir di siang hari. Setelah itu Militia menghilang bersama bulan penciptaannya, dan akhirnya pagi hari datang setelah sekian lama. Dunia pun mengalami kehancuran hebat selama 7 tahun lamanya, hingga akhirnya bulan penciptaan bersinar kembali di langit malam. Anos pun segera menaiki tangga selama 7 hari 7 malam, hingga bertemu dengan Militia. Anos menyapanya karena sudah cukup lama mereka baru bertemu kembali. Lalu Anos memberikan sebuah surat dari saudara Militia. Militia pun segera membacanya sambil tersenyum. Anos yang penasaran menanyakan isi surat tersebut. Militia bilang saudaranya meminta Raja Iblisnya. Setelah itu mereka menghabiskan malam dengan terus mengobrol. Militia juga menceritakan tentang mimpinya, yaitu dirinya bermimpi tentang reinkarnasinya yang tidak lagi menjadi dewa. Di dalam mimpi itu dia juga bertemu dengan saudaranya dan memberikan semua miliknya untuk saudaranya. Itulah isi prolog di volume ini guys. Lumayan panjang juga ini prolog guys. Ternyata Anos, Militia, dan Abernethy sudah sangat tua. Walaupun di reinkarnasinya sekarang Anos baru berumur 6 bulan. Kalau di animenya mungkin baru 3 bulan lebih guys. Oke, mari kita lanjut ke cerita utamanya. Dari mulai volume ini gue akan mulai sedikit detail rangkumnya guys, biar enak dipahami alur ceritanya. Karena akan ada banyak karakter-karakter baru ke depannya. Setelah upacara pengumuman Raja Iblis sekaligus merayakan kemenangannya, kini Anos sudah kembali ke rumah, dan di pagi harinya dia habis bermimpi tentang pertemuannya dengan Militia dan juga Abernethy. Tapi Anos tidak mengingat jelas kejadian itu.
Ingatannya tentang dewa kehancuran Abernethy ada yang tidak bisa diingatnya, dan mungkin saja berhubungan dengan kekuatan dewa Abernethy itu sendiri. Anos berpikir ada yang menghalangi reinkarnasinya, sehingga reinkarnasi Anos tidak kalah sempurna, tapi itu hanyalah masalah kecil baginya. Dia pun mulai bersiap-siap untuk pergi ke kastilnya, dan di rumah Anos sudah ada Misa Necron yang sedang membuat sarapan dengan ibu Anos. Baik banget ya guys, Misa. Sedangkan ayah Anos saat ini sibuk dengan toko pedangnya, karena sudah terkenal menjadi ayah Raja Iblis Anos. Dan di depan rumah Anos ada Emilia Sensei yang sedang mengetuk pintu. Anos pun menemuinya dan mengajaknya berbicara sambil berjalan menuju kastil. Emilia bilang dia sudah tidak punya tempat lagi di Dilhaide. Dia ingin Anos menyelamatkannya karena sudah sangat menderita. Lalu Anos pun menawarinya untuk menjadi guru lagi, tapi di Akademi Arslan Iska, kota Gairadit. Karena sekarang Emilia adalah darah campuran, jadi tidak ada masalah. Anos menyuruhnya untuk mengajar di sana 1 tahun, dan jika Emilia mencapai hasil yang baik, Anos akan menyiapkan posisi yang setara dengan 7 leluhur iblis. Walaupun itu tidak akan mudah, tapi Emilia tidak punya pilihan, dan Anos tidak akan mengingkari janjinya guys. Lalu Anos dan Misa Necron pergi ke rumah Sasa untuk membangunkannya. Saat itu Sasa berpikir masih bermimpi karena dibangunkan Anos. Dia pun meminta digendong dan dipeluk oleh Anos. Anos juga menurutinya. Sasa mah terbaik ya guys. Misa yang berusaha dari pagi, Sasa yang selalu dapat jatah. Tak lama kemudian mereka berniat pergi ke sekolah. Tapi untuk Anos saat ini pasti akan menimbulkan kehebohan jika Raja Iblis pergi ke sekolah. Jadi Anos menyamar menjadi anak kecil yang berumur 6 tahun sebagai murid pindahan. Setelah para murid sampai di kelas, guru Eldemet mulai masuk. Nih iblis masih terus menjadi guru guys. Tapi bukan lagi Noskalia yang mengendalikan tubuhnya, melainkan Eldemet itu sendiri. Dan sekarang kuasa Dewa Noskalia ada badannya. Makanya Anos sudah membuat kontrak seks dengannya, agar selagi dia mengajar tidak memberikan pemahaman yang menyimpang. Walaupun beberapa kali dia keceplosan dan kesakitan karena kontrak seksnya. Nggak bisa ditebak nih raja pemikirannya guys. Guru Eldemet mengenalkan siswa pindahan yaitu Anos Portikol. Anos kecil yang jenius. Anos kecil pun mengenalkan dirinya sebagai murid pindahan sekaligus penghibur keliling. Oh iya, sekarang perbedaan darah campuran dan darah murni juga dihapuskan sama Anos dan disetarakan. Jadi para siswa bebas memakai seragam putih ataupun hitam, walaupun tidak semua orang menerimanya, seperti halnya sekte kekaisaran. Setelah itu, Eldemet juga mengenalkan guru baru yang akan melatih ilmu berpedang mereka, yaitu Sinreglia, tangan kanan Raja Iblis. Para murid Akademi Raja Iblis benar-benar mendapatkan guru yang hebat. Mereka pun memulai pelajaran berpedang di arena. Sin mengajar dengan sangat tegas, bahkan para murid sampai dibuat mati 1 kali dan dihidupkan kembali, agar mereka lebih kuat nantinya. Pada saat itu, Sin juga membuat latih tanding dengan Rei. Tapi sebenarnya Rei seperti dibuat pelampiasan oleh Sin. Karena pada saat perayaan kemarin, Misa bersama Rei semalaman dan pulang larut malam. Sin sedikit marah dengan itu. Mereka pun bertarung menggunakan pedang andalan mereka guys. Walaupun pedang andalan Sin yang mana gue nggak tahu, soalnya banyak banget pedang-pedang kuat Sin. Tapi di sini dia menggunakan pedang predatornya dan Rei menggunakan advance mananya. Para siswa yang melihatnya langsung menjauh dari mereka karena tak ingin terkena efeknya. Rei dan calon mertuanya bertarung sambil terus merebutkan Misa. Bagi Sin, Rei masih belum cukup kuat untuk menjaga Misa. Bahkan Sin bisa menghancurkan 6 muasal Rei dan Sin hanya terluka sedikit guys. Sin memang bertambah kuat dibanding 2000 tahun yang lalu. Pada saat di arena, Anos kecil juga sempat didekati oleh siswa yang bernama Ramon, yang ternyata anggota sekte kekaisaran. Dia berniat menghasut Anos kecil untuk ikut bergabung ke dalam sekte kekaisaran. Anos pun pura-pura menurutinya untuk mencari tahu tentang mereka. Sekte kekaisaran adalah sekumpulan iblis murni yang tidak menerima kesetaraan atau tidak mempercayai Anos sebagai raja iblis asli. Setelah pulang sekolah, Ramon mengajak Anos kecil untuk bertemu dengan pemimpin sekte kekaisaran dan membuat kontrak seks agar Anos tidak mengkhianatinya. Ramon membawa ke rumah salah satu bangsawan yang masih keturunan 7 leluhur iblis, Zoro Anger. Dia adalah Zeres Anger, ketua sekte kekaisaran yang menantang Raja Iblis Anos secara diam-diam. Dia diam-diam mengumpulkan para iblis yang tidak setuju dengan prinsip Raja Iblis, karena menurut keyakinannya Raja Iblis yang dulu sangat kejam, tidak sebaik Anos.
Ramon pun mengenalkan Anos kecil badannya, dan sedikit menguji kekuatan Anos dengan bawahannya. Setelah melihatnya, Ceres melihat potensi yang besar pada Anos kecil, dan berniat membawanya ke persembunyian sekte kekaisaran. Di sini Anos sangat menyembunyikan sihirnya guys, agar tidak dicurigai. Tak lama kemudian mereka pergi menggunakan kereta sihir, menuju ke tempat yang akan ditunjukkan Xerxes. Tempat itu cukup jauh dari kota Dilhaide. Mereka melewati gurun dan bebatuan yang luas, hingga akhirnya sampai di sebuah hutan yang terdapat lubang yang sangat besar, seperti ruangan bawah tanah yang cukup luas. Setelah mereka sampai, Xerxes memamerkan sebuah naga yang besar dan sudah terikat rantai yang sangat banyak. Di zaman Anos 2000 tahun lalu makhluk itu sudah hampir punah, tapi ternyata di zaman ini naga masih ada. Itu makhluk yang cukup berbahaya bagi orang-orang di zaman ini. Dan naga yang dirantai Xerxes adalah naga yang sudah dilemahkan. Tapi Xerxes dan orang-orangnya tak mengetahui hal itu. Dia belum tahu berbahayanya para naga. Dia berpikir bisa mengendalikan para naga untuk menyerang Raja Iblis dan Dilhaide. Lalu Xerxes menggunakan sihir Nedra untuk memperkuat naga itu. Naga itu langsung mengamuk tidak terkendali hingga Xerxes dan orang-orangnya ketakutan. Mereka pun langsung menggabungkan sihir untuk membakar naga itu hingga menjadi abu. Karena sejak awal naga itu memang sudah dilemahkan guys. Setelah itu Anos kecil mengembalikan tubuhnya seperti semula. Mereka langsung putus asa melihat Raja Iblis ada di tempat itu. Anos sudah tidak bisa membiarkan mereka mengotori kedamaian yang sudah dibuatnya. Anos pun menerapkan kutukan kematian pada leher mereka, yaitu jika mereka masih berpikir jahat, mereka akan langsung merasakan kematian ribuan kali, dan akan berhenti jika mereka bisa menghilangkan niat jahatnya. Anos juga menanyakan asal naga itu pada Xerxes, tapi dia tidak menjawabnya dan memilih untuk tersiksa guys. Dan dijawab oleh Ramon. Naga itu diberikan oleh pria misterius yang mereka tidak tahu identitasnya. Anos memutuskan untuk meninggalkan mereka di tempat itu, agar pria yang memberikan naga mendatangi mereka lagi. Setelah itu Anos menggunakan Gatom untuk pindah ke kastilnya. Di sana ada Melhes, Elanor, dan Zeza. Melhes dan Elliot terus mengurus pekerjaan-pekerjaan Anos. Di kastilnya Anos terus bermain dengan Elanor dan Zeza. Biasalah guys adegan harem. Pada saat itu juga ada manusia yang datang menemui Anos. Dia adalah Igares, manusia yang pernah diselamatkan Anos pada saat Anos kembali ke masa lalu, dan ditugaskan Anos untuk menjaga Ascension. Dia melaporkan kalau ada naga yang terlihat di Ascension, dan beberapa kali menghilang dari wilayah dekat Ascension. Tentu saja itu membuat kepanikan di sana, karena naga memakan makhluk lainnya dan memakan akar muasal mereka. Elanor dan Zeza juga ikut mendengarkan. Anos pun memperbolehkan Elanor dan Zeza untuk kembali ke kampung halaman mereka, untuk melindungi yang lainnya jika naga muncul lagi guys. Lalu Igares ditugaskan untuk terus mengawasi dan melaporkannya juga pada pihak kerajaan di Ascension. Di keesokan harinya, Guru Eldemet dan Shin memulai pelajarannya lagi, dengan mengajari siswa sihir Gatom sampai bisa melakukannya guys. Karena Eldemet akan mengadakan pertukaran siswa di Akademi Pahlawan. Jadi para siswa harus bisa menggunakan Gatom untuk pindah ke sana. Walaupun awalnya para siswa sangat kesulitan, tapi akhirnya mereka bisa melakukannya dan menggunakan Gatom masing-masing untuk pindah ke Akademi Pahlawan. Para siswa Akademi Pahlawan sangat terkejut melihat mereka muncul satu persatu menggunakan Gatom. Mereka pun berkumpul bersama di Akademi Pahlawan. Anos kecil juga ikut tentunya guys. Para siswa Ascension terus melihat Rai yang merupakan reinkarnasi pahlawan kanon. Karena pahlawan kanon memang sosok yang sangat mereka agungkan. Emilia Sensei juga terlihat di ruangan itu. Para guru pun memulai pelajarannya dan seperti biasa para siswa selalu melakukan persaingan. Orang yang menggantikan posisi Diego tiba-tiba masuk ke kelas itu. Dia bernama Zamira. Ini orang maniak pahlawan kanon guys. Zamira pun langsung menunduk dan menghadap Rai sambil melontarkan kata-kata manisnya. Dia ingin Rai datang ke istana dan akan menyambutnya dengan meriah. Dia juga sudah membawa banyak prajurit di depan akademi untuk menjemput Rai. Tapi Rai menolaknya secara halus, karena sekarang dirinya adalah iblis. Zamira juga memberikan tugas pada para pahlawan untuk memburu naga. Di sini yang dimaksud pahlawan adalah Ledriano, Laos, dan Haine guys. Emilia yang mendengar itu langsung menolaknya, karena terlalu berbahaya bagi mereka. Tapi itu adalah perintah dari Zamira. Di sini mereka terus berdebat hingga akhirnya Emilia dihina dan terjatuh karena Zamira guys.
Tapi Ledriano, salah satu pahlawan, mendekati Emilia Sensei dan membantunya berdiri. Orang-orang Azazon terlalu menganggap remeh naga dan tidak mau meminta bantuan pada Dilhaide. Shin yang sudah pernah membunuh ribuan naga di masa lalu akhirnya menjelaskan dengan detail sosok dan kelemahan naga. Naga adalah makhluk yang ganas dan besar. Mereka memiliki sisik yang sangat keras, tapi ada bagian vital mereka yang lumayan lunak, yaitu leher mereka. Tetapi jika naga sudah memakan mereka, tidak bisa dihidupkan kembali menggunakan inggal, karena para naga memakan akar muasal seseorang hingga lenyap. Bagi Shin, membunuh naga memang terlihat mudah, tapi terlihat mengerikan bagi yang mendengarnya. Tentu saja Anos dan temannya tidak akan tinggal diam nantinya guys. Pada saat itu juga ada seorang wanita cantik dengan rambut perak yang datang ke kelas. Tapi dia mengenakan baju yang aneh, dan hanya Anos yang bisa merasakan keberadaannya. Dia menanyakan tentang pedang yang sangat kuat pada Anos, tapi Anos tidak terlalu memahami kata-katanya. Sebenarnya dia adalah Archana, dewa kepalsuan yang ada di Underground World. Dia juga dulu adik perempuan Anos guys, tapi di sini Anos masih belum mengetahuinya. Karena reinkarnasi Anos tidak sempurna dan kehilangan sebagian ingatannya guys. Dan setelah Shin menjelaskan panjang lebar, para siswa melakukan makan siang di Ascension guys. Kesimpulan di rangkuman kali ini, para iblis bangsawan dan darah campuran sudah disetarakan haknya oleh kebijakan yang dibuat Anos. Sekte kekaisaran yang akan menimbulkan masalah baru juga sudah diatasi oleh Anos. Dan para naga yang sudah dikira sudah punah mulai menunjukkan sosoknya. Mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan kali ini guys. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan lainnya. Thank you yang udah mampir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Kuro guys.